Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah kita bahas ayat 5 mahabbah untuk membangkitkan nafsu birahi dan syahwat. Pada video kali ini saya akan sampaikan dua macam ayat 5. Yang pertama, ayat 5 yang sudah banyak diketahui orang, dan ada pula ayat 5 yang lain yang jarang orang lain tahu. Mari kita lihat terlebih dahulu ayat 5 yang lebih umum. Sumber rujukan kita adalah kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Juga ada di buku Majmu' Syarif halaman 91. Ayat 5 yang dimaksud adalah 5 ayat yang diambil dari Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 246, Surah Ali Imran ayat 181, Surah An-Nisa ayat 77, Surah Al-Ma'idah ayat 27, dan Surah Ar-Ra'du ayat 16. Di dunia ini ada ribuan rijalul ghaib yang mereka semuanya mengamalkan ayat 5. Di dalam ayat 5 ini ada 50 huruf qaf. Jadi pada masing-masing ayat ada 10 huruf qaf. Menurut sebagian ulama, 4 ayat berasal dari surah yang berurutan dan 1 ayat lagi dari surah Ar-Ra'du. Semua ulama memberi julukan pada ayat 5 ini sebagai ayat perlindungan ilahi. Kita membaca ayat 5 ini bukan mengesampingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran, tetapi kita mengambil sebagian kecil dari begitu banyaknya mukjizat Al-Quran. Pembawa atau pembaca ayat 5, Allah beri perlindungan dari segala kejahatan, pertolongan ketika mengalami ketakutan, benteng perisai dari godaan jin dan setan. Di dalam kitab Mutawalat ada kisah tentang seseorang yang sangat tidak disukai oleh rajanya. Sang raja memerintahkan kepada algojo-algojonya agar kalau bertemu dengan orang itu bunuh saja. Tetapi anehnya, sang algojo yang biasanya bersemangat memenuhi perintah raja, mendengar perintah yang ini, hatinya justru merasa berat. Sang raja sendiri pun gelisah. Ia heran kenapa dalam hatinya seolah-olah ia sedang diancam akan disiksa oleh Allah gara-gara perintahnya untuk membunuh orang itu. Akhirnya sang raja menyuruh utusannya untuk mengundang atau memanggil secara baik-baik agar orang itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja bertanya, "Apakah kamu punya guru tertentu yang mengajarimu suatu ilmu yang tidak dimiliki orang lain?" Orang itu menjawab, "Saya punya guru, ilmunya dari Al-Quran. Di masa lalu, guru saya mengajarkan ayat 5 adalah sebagai ayat wasilah keselamatan dan perlindungan dari Allah, Sang Maharaja yang sesungguhnya." Ada satu keterangan yang jika ditelusuri bersumber dari Ma'ruf Al-Karhi, dari gurunya lagi, terus bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan kehormatan dan keberkahan ayat 5, Allah beri perlindungan pembacanya apabila Allah sudah mentakdirkan suatu bencana. Jadi, jika Allah telah mentakdirkan di suatu tempat akan terjadi bencana alam atau bencana apapun, si pengamal ayat 5 akan termasuk golongan orang yang selamat dan diselamatkan. Bahkan pahala membaca ayat 5 menghantarkan seseorang di akhirat menjadi penghuni surga Firdaus. Cara mengamalkannya
boleh dibaca minimal 1 kali setiap usai sholat fardu subuh dan asar. Yang demikian tadi adalah ayat 5 yang sudah banyak diketahui orang. Ada dalam kitab Majmu' Syarif yang banyak beredar di Indonesia dalam bentuk buku yang kecil. Yang berikut ini ada lagi ayat 5 yang jarang diketahui orang. Dinukil dari kitab Husinatul Asrar Dalilatul Askar karya Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Ayat 5 yang dimaksud adalah ayat-ayat yang dimulai dengan awalan kaf, ha, ya, ain, shod dan disudahi dengan akhiran ha, mim, ain, sin, qaf, yang kalau sering dibaca menyebabkan pembacanya selalu mengalami kesenangan-kesenangan dunia. Tetaplah selalu ingat pada aturan-aturan dari Allah. Jangan memperturutkan hawa nafsu, karena kita manusia, bukan binatang. Ayat 5 yang ini adalah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 45, Surah Al-Hasyr ayat 22, Surah Al-Mu'min ayat 18, Surah At-Takwir ayat 14 sampai 18, dan Surah Shod ayat 1 sampai 2. Dibaca sebanyak-banyaknya, minimal 1 kali. Kalau untuk ilmu pelet, dibacanya pada hari Jumat saja, pada saat matahari sedang terbit atau saat benar-benar waktu subuh sudah habis. Waktunya disebut syuruk atau isra. Kalau untuk pelet ini sebaiknya dibaca 92 kali. Tapi menurut kitab Mamba Ushulul Hikmah karya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, kalau menurut kitab ini jika buat pelet harus dibaca setiap hari. Kaf, ha, ya, ain, shod, ha, mim, ain, sin, qaf dibaca 1000 kali. Ayat 5 yang ini dibaca 92 kali. Dan harus membakar 2 kemenyan, yaitu luban jakar sekaligus kusbaroh. Niscaya peletnya akan lebih ampuh daripada mengamalkan dengan cara biasa yang cuma di hari Jumat pagi. Kalau tujuannya karena ingin mendatangkan orang, supaya orang itu mau menempuh perjalanan dimanapun ia berada, agar ia mau datang mendatangi Anda, dibacanya 66 kali. Semuanya tergantung kepada niat kita dan terserah doa apa saja yang kita sampaikan kepada Allah seusai membaca 5 ayat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.